Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an lam yuraddu ila arzalil umur. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Dengan rahman dan rahim Allah kembali kita dipertemukan dalam tadabbur surat An-Naba. Pertemuan terakhir kita sudah selesaikan 35 ayat dari 40 ayat surat An-Naba. Satu keyakinan saya bahwa sahabat Quran semua sudah hafal 35 ayat. Sahabat Quran semua sudah dapat mentadaburi 35 ayat surat An-Naba. Dengan 35 ayat itu saya yakin insya Allah sudah menjadi modal besar bagi kita untuk menjelajahi 113 surat lainnya. Dengan 35 ayat itu kita sudah punya modal besar untuk dapat sedikit demi sedikit dari segi bahasa yang kemudian berlanjut kepada tadabbur. Harapan saya mudah-mudahan sahabat mampu mengaplikasikan tadabbur ini ketika kita membaca Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bagi dalam pertemuan sebelumnya, ada beberapa tema di dalam surat An-Naba ini. Dan saya berharap nanti ketika kita melafalkan surat An-Naba ini baik dalam sholat maupun di luar sholat, kita betul-betul merasakan tema demi tema itu. Kalau saya gambarkan misalnya kita membaca satu kitab atau buku, kita ngeh setiap melewati bab demi bab, tema demi tema. Karena ini dibutuhkan. Karena kalau kita tidak melewati itu hanya dengan bablas tanpa menyadari ini sedang bicara tentang apa, ini bicara tentang apa. Karena tadabbur itu adalah membawakan Al-Quran ke dalam diri untuk kemudian menggugah diri kita merespon apa yang dibicarakan oleh Al-Quran. Itu substansi dari tadabbur itu. Nah, dari respon itu paling tidak lahir dua. Ada respon harap, ada respon takut. Ketika bertemu dengan yang baik-baik, kita muncul rasa harap dalam diri kita. Kita mengucapkan mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Ketika bertemu dengan ayat-ayat yang kita tidak mau, yang kita tidak suka, dan kita berusaha dalam hidup ini untuk menghindari itu, maka kita kokohkan komitmen kita selama ini, kita kokohkan sikap kita selama ini dengan ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kami berlindung kepada Allah dari yang demikian ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika Rasul membaca Al-Qur'an, idza marra bi ayatin fiha tasbih, apabila Nabi membaca ayat Al-Quran di dalamnya ada tasbih, sabbaha, Nabi bertasbih. Wa idza marra bi ayatin bi su'alin, kalau bertemu dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan soal, doa, permohonan, permintaan, sa'ala, Nabi berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin, kalau Nabi bertemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan ta'awuz, ta'awadza, Nabi melakukan ta'awuz. Yuk, minimal 3 ini. Kapan kita tasbih, kapan kita ta'awuz, kapan kemudian kita
berzikir ketika bertemu dengan kata-kata zikir dalam Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, sebelum saya teruskan, kita sudah masuk di 10 terakhir dari ayat 31. Saya ingat ketika lembaran Quran An-Naba itu kita balik sebelah, maka ayat 31 adalah paling pojok kanan. Paling pojok kanan berkaitan dengan cerita orang yang bertakwa. Ada 6 ayat yang berkaitan dengan balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sudah sebutkan pertama, inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. 5 ayat ini. Mafaza, keberuntungan. Wa kawa'iba atraba, gadis-gadis yang sebaya. A'naba, anggur. Ka'san dihaqa, gelas yang berisi penuh. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Orang-orang yang bertakwa itu tidak mendengarkan di dalam surga itu kalimat lagwan yang sia-sia, wala kidzaba, dan tidak pula ada ucapan-ucapan bohong, ucapan-ucapan dusta. Di pertemuan terakhir kalau saya tidak salah saya sudah sampaikan bahwa dengan gambaran surga seperti itu akan menjadi satu semangat bagi kita bagaimana menciptakan surga di dunia ini. Satu di antaranya tadi, kalau kita mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku, yuk bangun dalam rumah tangga kita tidak ada kata lagwan dan tidak ada kata kidzaba. Kalau dalam masyarakat kita ingin mengatakan bahwa masyarakatku, lingkunganku adalah surgaku, berarti masyarakat yang sudah terbebas dari ucapan lagwan dan terbebas dari kidzaba. Kalau negara kita disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, berarti di negara ini sudah terbebas dari ucapan lagwan dan kidzaba. Amin ya rabbal alamin. Ayat ke-36 sekarang. Setelah Allah menyebutkan balasan-balasan, kemudian ditutup di ayat ke-36-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini saya sebutkan tadi sebagai penutup cerita tentang balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Kita coba lihat mundur ke belakang. Seyogianya kita masih ingat bagaimana Allah menjelaskan tentang orang-orang yang taghin. Sahabat Quran, saya yakin insyaallah bisa difahami maksud saya. Ketika Allah menjelaskan balasan bagi orang-orang yang bertakwa, karena sebelum ayat ini kita sudah melewati balasan Allah bagi orang-orang yang taghin. Bagaimana Allah menuturkan bagi orang yang taghin? Yang menarik ingin saya sampaikan, di ayat ke-26 disebut dengan jazaan ayat ke-26. Saya ingin bandingkan ini untuk melihat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat hakikat sesungguhnya. Azab yang diterima oleh taghin itu berasal dari mana? Sementara balasan yang diterima oleh orang-orang yang bertakwa ini datangnya dari mana? Coba kita lihat. Ketika Allah menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang taghin, Allah hanya mengatakan jazaa'u wifaqa. Balasan yang sama, balasan yang setimpal, balasan yang sebanding.
Artinya apa yang mereka terima di sana seimbang dengan apa yang mereka kerjakan waktu di dunia. Dengan kata lain bahwa mereka tidak dizolimi. Mereka masuk neraka dengan balasan yang seperti itu. Mereka tidak dizolimi. Itulah buah dari perbuatan mereka waktu di dunia. Kalau Allah memberikan bagi mereka bala, siksa dan sebagainya, itu bagian dari rasa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah adil. Bagi yang berbuat baik dibalas kebaikan, bagaimana dengan yang tidak baik? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita fahami ini dulu. Kemudian kita bandingkan ayat 26 dengan ayat 36. Kita perhatikan dulu ayat 36. Nanti untuk bisa membandingkan bagaimana sebutan Allah bagi orang-orang yang taghin dan bagaimana sebutan Allah bagi orang-orang yang muttaqin. Jazaa sudah kita temukan di ayat 26, balasan mir rabbika. Kita lihat, orang masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Orang mendapatkan wakawa'iba atsraba, gadis-gadis yang sebaya, waka'san zihaqo, gelas yang penuh dengan muatan, la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Itu semua jazaa mir rabbik, balasan dari Tuhan. Dan kita tahu balasan yang dimaksud itu, Allah membalas itu satu huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi artinya lebih banyak Rahman Rahimnya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya kebaikan. Bahkan Rasul mengatakan bahwa aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf kali 10, 30. Belum lagi janji Allah yang lain, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan balasan itu bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Rahman Rahim Allah. Mir rabbik, dari Rabbmu. Kalau tadi di ayat ke-26 jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal, balasan yang sama, balasan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Mereka tidak dizalimi sedikit pun. La tazlimuna, mereka tidak dizalimi. Sementara untuk orang yang bertakwa, Allah menyebutkan jazaa'an mir rabbika, balasan dari Rabbmu. Allah tidak sebutkan balasan dari perbuatanmu. Tapi di sini Rabb. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut di sini ata'an hisaba. Saya garis bawahi ini dulu. Untuk memahami makna ata'an hisaba, saya garis bawah hisabanya dulu. Ucapan kita hasbiyallah atau hasbunallah. Kapan seseorang mengatakan kata hasbi? Kalau seseorang diberi sesuatu terus menerus sampai kemudian dia tidak lagi mampu untuk menerima penambahan dari pemberian itu, maka dia akan berkata hasbi. Ini artinya ahli jannah, orang-orang bertakwa di sana terus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia sudah tidak butuh lagi itu. Kalau kita misalnya diberi orang makan satu piring,
masih lapar dikasih piring kedua, kasih yang ketiga, sampai nanti masanya kita sudah nggak bisa makan lagi, sudah nggak kuat lagi. Maka ketika sudah tidak bisa menerima makanan lagi, kita cukup mengatakan ini, hasbun, hasbi, cukup bagiku. Kita mengatakan hasbunallah ni'mal wakil, cukup bagiku Allah sebaik-baik pelindung. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atoan, pemberian hisaba yang tidak terhingga, pemberian yang sangat banyak, pemberian yang kita tidak membutuhkan lagi saking banyaknya. Kalau disebutkan di ayat 30, hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun dan anggur, wa kawa'iba atraba, yang dirahmati. Harapan saya dan harapan kita semua ketika kita membaca ini, kita sedang melakukan journey, seakan-akan kita hadir di saat itu. Dan disebut oleh Allah dengan jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Bangun itu dulu. Mulai dari harapan, mulai dari mimpi. Bangun hidup ini dengan mimpi. Ketika bertemu, innalil muttaqina mafaza. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Doa, tanamkan ke dalam hati. Innalil muttaqina mafaza. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami, mudah-mudahan menantu kami, mudah-mudahan cucu kami dan keturunan kami termasuk dalam muttaqin ini, termasuk yang disebutkan oleh Allah dalam ayat 31 An-Naba ini. Sehari sekali kita baca An-Naba, innalil muttaqina mafaza, terus masukkan tadi. Ini akan keluar dengan sendirinya kalau sudah banyak di sini. Kalau kita sudah ingin menjadi orang yang bertakwa, ingin mendapatkan jannah, dan itu sudah kita tumpuk terus di sini, inilah yang akan mewarnai mata kita, inilah yang akan mewarnai telinga kita, inilah yang akan mewarnai lisan kita, inilah yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Kita tidak mau melangkah kalau bukan ke jannah. Kita tidak mau berbuat kalau itu orientasinya bukan jannah. Itu mulai dari sini. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jazaan, balasan mir rabbika, dari Rabbmu, ata'an hisaba, pemberian yang tidak terhingga, pemberian yang sangat banyak. Sahabat Quran, kita baca. Sebelum saya baca, kita perhatikan dulu, ada beberapa tempat yang kita harus garis bawahi dalam membaca. Pertama, ja. Saya sudah sebutkan cara melafalkan huruf ja, ja, ja. Kedua, za, za. Ini z. Za, za. Tanwin bertemu dengan mim, idgham bi gunnah. Nun mati bertemu dengan ro, idgham bila gunnah. To, to. To ini transliterasinya th. Ihdinas siratal mustaqim, to. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, to. Ya. Ja, za, to. 3 huruf. 4, hi, ha, hi, ha kecil. Hisaba. Atoan bertemu ha, izhar. Izhar. Jelas. Sahabat Quran, baik, saya baca. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba.
Namun dalam tadabbur sekalian kita jalan, ketika menyebut kata jaza ini, maka terbayang oleh kita dari ayat 31. Mafaza hadaika wa anaba wa qawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una lagwa wala kidzaba. 5. Mafaza hadaika wa anaba wa qawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. 5 itu kita ringkas dalam satu kalimat jaza. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa kita tidak akan dapat rasa dalam membaca Al-Quran kalau kita tidak melibatkan, tidak mendetail. Nah, detail yang 5 tadi masuk, kemudian 5 ini diganti dengan satu kata jaza. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan 5 itu kita melafalkan kata jaza ini, maka bobot jaza ini saya yakin insya Allah jauh lebih berat dibandingkan dengan kita tidak mengerti. Itu kata-kata kunci yang harus kita pahami dalam tadabbur. Sehingga ada ucapan yang berbobot, ada ucapan yang sekedar hanya di lisan saja. Bagaimana membuat bobot itu? Pertama, ikhlas, satu. Kedua, disertai dengan muatan artinya dan kita ikut artinya. Sahabat Quran, ingat, jaza di sini 5 poin. Mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. 5. Hafalin dulu 5 itu rinciannya, masukkan yang 5 itu dalam satu kata, jaza, balasan. Itulah balasan. Mir rabbik, dari Tuhanmu. Ata'an hisaba, pemberian yang sangat banyak, pemberian yang luar biasa, pemberian yang membuat kita tidak membutuhkan lain lagi. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, yuk kita baca. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Lagi. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Hafal? Hafalnya? Kita bukan hanya hafal di sini. Insya Allah kita mencoba memperbaiki tahsin. Insya Allah kita mencoba memahami arti. Insya Allah kita mencoba membawakan arti ayat itu ke dalam diri. Wow, banyak yang kita dapat dari tadabbur. Kalau baca saja tanpa ngerti satu huruf dibalas dengan 10, bagaimana dengan ini? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk sekali lagi yuk. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Balasan dari Rabbmu Muhammad, 'ata'an hisaba, pemberian yang sangat banyak. Sahabat Quran, selesai ayat 36. Tinggal 4 ayat lagi. Yuk, kita lanjut ayat ke-37. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sampai di ayat 36, berarti berkaitan dengan orang bertakwa 31 6. 36 adalah penutup. Ayat 36 kita bandingkan dengan ayat ke-26. Bandingkan dengan ayat 26. Bagaimana Allah menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang taghin, orang yang durhaka dan melampaui batas. Baik, ayat ke-37. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang sudah sangat familiar di lisan kita dan di telinga kita. Ya. Samawati wal ard wa ma bainahuma, ini banyak sekali. Ayat ke-20-an dalam surah Asy-Syu'ara juga sama. Bagaimana Allah menjelaskan, bagaimana Nabi Musa menjelaskan kepada Firaun siapa dengan Allah itu. Ya. Dialah Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Rabbis samawati wal ard, pemelihara langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja dan segala bainahuma, di antara keduanya. Yang perlu kita fahami di sini humanya. Huma ini kembalinya ini. Samawati wal ard, langit dan bumi, bainahuma, di antara keduanya. Keduanya itu apa? Langit dan bumi. Dan segala yang ada di antara langit dan bumi. Siapa yang memelihara langit dan bumi dan di antara keduanya? Ar-Rahman. Ini kalau bahasa kitanya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbis samawati wal ard, pemelihara langit dan bumi dan apa saja di antara keduanya. Siapa yang memelihara langit dan bumi? Siapa yang memelihara di antara langit dan bumi? Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. La yamlikuna minhu hitaba. La yamlikun, mereka tidak sanggup, mereka tidak mampu, mereka tidak berkuasa, minhu, terhadapnya. Nyanya ini kembali kemana? Ar-Rahman. Khitoba. Sahabat Quran, kita sering mendengar kata khutbah. Bahkan kalau ini ada namanya khitbah. Khitbah itu meminang, melamar. Khutbah pembicaraan. Khitab, bahasa lainnya khitab. Sering kita dengar khitab. Ini semua dari akar kata yang sama. Tambahkan ke sini khitoba.
Jadi di sana nanti la yamlikuna, mereka tidak sanggup, mereka tidak kuasa, mereka tidak mampu minhu terhadapnya, terhadap Ar-Rahman, khitoba, berbicara. Tidak bisa berbicara kepada Ar-Rahman. Itu kesimpulan ayat ini. Ada 2 poin di ayat ke-37. Pertama, Allah menyebutkan bahwa Ar-Rahman adalah yang memelihara langit dan bumi serta segala yang ada di antara langit dan bumi itu. Atau kita balik begini, yang memelihara langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya adalah Ar-Rahman. La yamlikuna, mereka tidak sanggup minhu, darinya. Siapa di sini? Mereka di sini orang yang bertakwa. Khitoba, berbicara. Mereka tidak sanggup berbicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca. Ayat ini sangat sederhana dan kata-katanya kata-kata yang sudah sangat dekat di lisan kita semua. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Kita potong di situ. Ulang. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Masukkan tadi, pemelihara langit dan bumi serta segala apa yang ada di antara keduanya. Siapa pemelihara itu? Ar-Rahman. Sekali lagi saya baca. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman. Humar langsung maknya langsung ke ra. Bainahuma rahman. Sahabat Quran, la yamlikuna minhu khitaba. Kata-kata barunya yamlikun, kedua khitaba. Yamlikun, mereka sanggup, mereka mampu, khitaba, berbicara. Mereka tidak bisa berbicara kepadanya, kepada Ar-Rahman. Saya ulang. La yamlikuna minhu khitaba. Saya ingin perlihatkan sedikit dalam hal baca di sini. Min, nun mati bertemu dengan ha izhar. Ha, hu, khi. Di sini khi. Ho kasrah, khi. Minhu khitaba. Cara melafalkannya, minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. Sekali lagi. La yamlikuna minhu khitaba. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 ayat 36, 37. 36 merupakan penutup cerita berkaitan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakin. Disebutkan tadi jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Kata kuncinya tadi hisaba. Kapan seseorang mengatakan kata hasbunallah atau hasbun itu? Ketika dia sendiri sudah tidak bisa menampung lagi pemberian yang diberikan secara terus-menerus.
maka kita mengatakan hasbi. Ayat 37 berkaitan dengan yang memelihara langit dan bumi, yaitu Ar-Rahman. Bagaimana kita nanti dengan Ar-Rahman nanti di sana? La yamlikuna minhu khitaba. Kita tidak sanggup berbicara, tidak bisa berbicara dengan Ar-Rahman itu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 2 ayat. Tinggal 3 ayat lagi. 37, 38, 39, 40, 3 ayat lagi. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Demikian sahabat Quran yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang yang muttaqin dan Allah jadikan pikiran dan keinginan kita agar mampu mewujudkan muttaqin itu dalam bentuk yang real dalam kehidupan kita pribadi, keluarga dan bermasyarakat. Amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.